Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Jin Qorin sebagai entitas gaib yang tugasnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi kehidupan manusia dan memiliki peran sentral dalam mempengaruhi manusia. Dalam ajaran Islam, Jin Qorin memiliki tanggung jawab untuk membimbing manusia menuju kebaikan atau keburukan. Meskipun dapat menjadi sahabat setia yang mendukung perbuatan baik, Jin Qorin juga bisa menjadi pemicu seseorang terjerumus dalam dosa dan perilaku buruk. Oleh karena itu, peran Jin Qorin memiliki relevansi signifikan dalam keseharian manusia, sejalan dengan kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya. Jin Qorin akan berperan sesuai dengan arah yang dipilih oleh individu tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Jin Qorin dapat tergolong dalam dua jenis jin yang umumnya diakui oleh para ulama, yaitu jin Islam atau jin kafir. Jin Islam tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Jin Qorin yang termasuk dalam kategori ini akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan baik. Di sisi lain, jin kafir mengikuti iblis dan cenderung membimbing manusia ke arah yang salah dan merugikan. Dengan demikian, penentuan apakah Jin Qorin masuk dalam jin Islam atau jin kafir bergantung pada sejauh mana jin tersebut patuh dan tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan perjalanan hidup manusia, interaksi dengan Jin Qorin menjadi bagian dari ujian dan pilihan moral yang dihadapi oleh setiap individu. Pengertian Jin Qorin menurut Islam. Menurut informasi yang disampaikan oleh Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Banjarmasin, kata jin berasal dari kata jana yang memiliki arti tersembunyi atau tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari api, sementara setan dianggap sebagai representasi makhluk yang jahat, tidak taat, dan memberontak terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan Quraisy Shihab yang diungkapkan dalam karyanya berjudul Jin dalam Al-Quran 2010, disebutkan bahwa mana harfiah jin adalah tersembunyi, menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk gaib yang dapat menyerupai manusia secara fisik. Dalam keyakinan bahwa manusia hanya dapat melihat jin secara langsung jika diberikan karomah atau keistimewaan oleh Allah, pemahaman tentang Jin Qorin menjadi relevan. Jin Qorin dalam konteks ini mengacu pada setan yang memiliki tugas khusus untuk menyebarkan kemungkaran dan menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini memperkuat gagasan bahwa interaksi antara manusia dan jin, terutama Jin Qorin, merupakan ujian moral yang memerlukan ketaatan manusia terhadap petunjuk Allah dalam menghadapi godaan dan pengaruh yang berasal dari makhluk gaib tersebut. Dalil tentang jin dan Qorin dalam Al-Quran. Pengertian tersebut merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Quraisy Shihab menjelaskan istilah Qorin dalam bukunya yang berjudul Mistik, Seks, dan Ibadah 2006. Menurutnya, istilah atau penjelasan Qorin terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 sebagai berikut. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Menurut Quraisy Shihab, kata setan dalam ayat tersebut merujuk pada Jin Qorin yang dapat diartikan sebagai teman yang selalu menyertai. Cara melindungi diri dari Jin Qorin. Rasulullah SAW dalam sepanjang kehidupannya didampingi oleh Jin Qorin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Rasulullah untuk mengalahkan Jin Qorin tersebut. Sebagai hasilnya, Jin Qorin yang mungkin awalnya memiliki kecenderungan untuk menyesatkan beralih untuk memeluk Islam dan hanya memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk berbuat baik. Cerita ini mencerminkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan kemampuan Rasulullah untuk mengatasi pengaruh negatif yang mungkin dimiliki oleh Jin Qorin. Bagi manusia umum, menaklukkan jin tidaklah mudah dilakukan.
hanya dengan keimanan yang kokoh seorang dapat mengurangi kekuatan jin dalam dirinya. Salah satu metode yang disarankan untuk memperkuat iman dan melawan pengaruh jin adalah dengan secara rutin melakukan zikir dan berdoa. Dengan melaksanakan praktek-praktek keagamaan ini, manusia dapat membangun perlindungan spiritual dan menjaga dirinya dari godaan atau pengaruh negatif yang mungkin berasal dari jin. Dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah menyatakan, "Dan jika kamu digoda oleh setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surat Al-A'raf ayat 200. Dalam konteks Al-Quran, terdapat perbedaan mendasar antara jin dan iblis. Keduanya disebut jin karena keberadaan mereka yang tidak dapat terlihat oleh manusia. Namun perbedaan utamanya terletak pada asal-usul mereka. Iblis meskipun termasuk dalam golongan jin, memiliki ciri khusus sebagai makhluk yang diciptakan dari api. Sebaliknya, istilah setan merujuk pada seluruh bangsa jin dan manusia yang menunjukkan sifat durhaka serta memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu, kendati iblis merupakan jenis jin, tidak semua jin dianggap setan, melainkan hanya menunjukkan sifat durhaka yang dapat disematkan dengan istilah setan dalam ajaran Al-Quran. Kemana arah jin korin setelah manusia meninggal? Tidak seperti jin lainnya, jin korin tidak bisa diusir, dibunuh, atau dimusnahkan dengan membaca ruqyah atau mendengarkan azan. Menurut ajaran Islam, jin korin akan terus mengikuti manusia sepanjang hidupnya, bahkan hingga ajal menjemput. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit tentang tujuan atau kelanjutan jin korin setelah manusia meninggal, keyakinan umumnya menyatakan bahwa jin korin akan dimintai pertanggungjawaban perannya dan bersaksi pada hari kiamat tentang perbuatan serta amalan perbuatan manusia yang pernah dihadapinya selama hidup. Bagaimana penampilan jin korin? Beberapa pendapat menyebutkan bahwa jin korin adalah entitas gaib yang merupakan bayangan tidak terlihat dari manusia yang didampinginya. Korin dipercaya memiliki wujud, sifat, kepribadian, dan bahkan hobi serupa dengan manusia yang menjadi objeknya. Meski demikian, ada kekhasan pada penampilan korin, yaitu tidak dapat menyerupai atau meniru Nabi Muhammad SAW. Perspektif ini menambahkan elemen misteri dalam pemahaman mengenai hubungan antara manusia dan jin korin, serta menunjukkan batasan tertentu dalam kemampuan korin untuk menirukan keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Cara berlindung dari jin korin. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim dapat selamat dari gangguan jin korin. Islam mengajarkan banyak cara agar terhindar dari godaan jin korin. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkuat iman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa kekuatan jin korin akan melemah selaras dengan kekuatan iman seorang muslim. Semakin kuat imannya, semakin lemah jin korin untuk menyesatkan manusia. Yang kedua, menjadi muslim yang taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang taat dari gangguan jin korin. Ini dijelaskan dalam Majmu' Fatwa, yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia. Maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Majmu' Fatwa halaman 17 nomor 427. Yang ketiga, perbanyak zikir. Basahi lidah dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah perlindungan Allah dari gangguan jin korin yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200, "Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wallahu a'lam bishawab. Semoga di video kali ini kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.